Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar minasan untuk pragmatik? Sehat-sehat ya. Kita masih terus melakukan perkuliahan via online. Saya akan berikan penjelasan tentang video tentang PPT yang sudah saya berikan ya. Minggu lalu saya akan berikan bagaimana sih penjelasannya terkait dengan tindak tutur. Oke, masuk ke slide pertama. Oke, minasan kalau mau melihat lebih jelas, sebetulnya ini pun saya ambil dari buku pragmatik yang minasan sudah punya, yaitu semantik dan pragmatik. Bukunya Muhajir ya, minasan bisa lihat di halaman 269 untuk tindak tutur sampai dengan halaman 270. Contohnya juga ada di sana. Ini adalah PPT, slide-nya saya buat dan saya ambil dari buku tersebut. Oke, untuk tindak tutur. Tindak tutur adalah suatu tuturan atau ujaran yang merupakan satuan fungsional dalam komunikasi. Ini dari Richard Platt ya. Teori tindak tutur dikemukakan oleh dua ahli filsafat yang ternama, yaitu John Austin dan muridnya John Searle pada tahun 1960-an. Menurut Austin, tindak tutur terbagi menjadi 3, yaitu tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi. Saya selalu menyebutnya dengan singkatan LIP. Lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Apa sih yang dimaksud dengan 3 tindak ini? Oke, apa itu tindak lokusi sebenarnya? Lokusi disebut juga sama dengan the act of saying something. Tindak tutur yang berfungsi untuk menyatakan sesuatu. Jadi, apabila Anda mengutarakan sesuatu atau mengucapkan sesuatu, maka akan ada tindakan tertentu dari tuturan Anda, baik implisit maupun eksplisit, seperti itu. Oke, makna juga ada ya, makna-makna tertentu juga ada. Tetapi kalau yang namanya lokusi pasti ada maksud di belakangnya, ada tujuan di belakangnya. Nah, untuk tindak ilokusi atau illocutionary act disebut juga dengan the act of doing something. Ya, tindak tutur yang berfungsi untuk menyatakan sesuatu dan juga dipergunakan untuk melakukan suatu tindakan. Tindak ilokusi berkaitan dengan intens atau maksud pembicara. Ya, kalau tadi lokusi itu tuturannya, kalau ilokusi itu adalah maksudnya. Oke, sampai sini bisa dipahami. Nah, yang ketiga adalah tindak perlokusi atau perlocutionary act. Disebut juga dengan the act of effect ya, affecting someone ya. Affecting someone artinya memberikan efek kepada seseorang. Tindak tutur yang pengutaraannya dimaksudkan untuk mempengaruhi lawan bicara. Jadi apabila Anda berbicara, Anda pasti punya maksud nih untuk bikin orang lain itu melakukan apa yang Anda inginkan. Tindak perlokusi berkaitan dengan efek pemahaman pendengar terhadap maksud pembicara yang terwujud dalam tindakan ya. Oke. Kalau tadi adalah ilokusi adalah maksudnya, kalau perlokusi adalah tindakannya. Perlokusi mengacu pada efek yang ditimbulkan oleh ujaran yang dihasilkan oleh penutur. Ya, apabila Anda berkata, apakah ada efeknya? Apakah efek tersebut membuat mitra tutur Anda melakukan seperti yang Anda inginkan? Nah, itu adalah perlokusi. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Baiklah, kita masuk ke contoh yang ada di dalam bukunya Muhajir ya, yang diambil dari Austin. Austin memberikan 3 contoh komponen sebagai berikut. Di sini ada kalimat tembak dia. Lokusinya apa? Lokusinya adalah maaf sebentar, tiba-tiba ada email yang masuk dan mengganggu. Apa yang kita dengar dari penutur tembak dia? Ya, kata-kata tembak dia yang diucapkan oleh penutur itu adalah lokusi. Apa ilokusinya? Ya, ilokusinya adalah maksudnya kan? Ya, maksudnya itu adalah berupa perintah. Perintah seperti apa? Perintah agar mitra tutur itu melakukan apa yang diinginkan
Apa sih penutur inginkan? Ya, supaya mitra tutur menembak orang ketiga. Oke, itu adalah ilokusinya. Nah, untuk perlokusinya adalah tindakan mitra tutur untuk melaksanakan isi perintah. Ya, kalau perlokusi berarti ada tindakannya. Ya, di sini linguistic evidence-nya adalah tindakan yang dilakukan oleh mitra tutur. Oke. Nah, di dalam suatu wacana, suatu kalimat, tidak semua mengandung perlokusi, ya. Ada hanya lokusi dan ilokusi saja. Ya, kenapa? Karena mungkin seperti contohnya memberitahu, menginformasikan, menasehati, memberi saran atau sebagainya. Ada beberapa hal yang tidak tidak berakhir bahwa tidak berharap bahwa mitra tutur melakukan tindakan. Tindakan yang tidak ada. Contohnya Anda memberitahu bahwa kemarin itu panas sekali ya. Itu adalah lokusinya. Kemudian ilokusinya apa? Hanya memberitahu, memberikan informasi. Apakah ada perlokusi? Apakah ada tindakan di balik tuturan tersebut? Tidak ada. Kenapa? Ya, karena memang tidak ada maksud di dalam kata-kata tersebut. Ya, maksudnya seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Selanjutnya masuk ke contoh yang kedua. Nah, ini contoh saya ambil dari mana ini ya? Saya dari mahasiswa sepertinya ya. Oke, coba buka mulutnya lebar-lebar. Saya akan melihat tenggorokannya. Ini adalah seorang dokter yang sedang memeriksa kesehatan seorang anak yang sedang terkena radang tenggorokan dan diantar oleh ibunya. Oke, coba kita breakdown ataupun kita kita pilah, kita analisis di dalam kata-kata tersebut. Coba buka mulutnya lebar-lebar, apa sih maksudnya? Ya. Tindak lokusinya apa di sini? Coba buka mulutnya lebar-lebar, saya akan melihat tenggorokannya. Ya, itu adalah lokusinya, tuturannya tadi. Ini betul-betul full, dua kalimat tersebut itu adalah tindak lokusi. Nah, ilokusinya apa? Dokter menggunakan kalimat menyuruh atau meminta ya agar sang anak membuka mulutnya lebar-lebar. Jadi, tindak ilokusinya adalah menyuruh. Seperti itu. Nah, kalau perlokusinya apa? Kalau perlokusinya, anak membuka mulutnya lebar-lebar agar tenggorokannya dapat diperiksa. Ya, jadi perlokusi di sini adalah si anaknya. Si anak melakukan tindakan yang diminta oleh si dokter, yaitu membuka mulutnya lebar-lebar agar dapat diperiksa. Nah, ini yang dimaksud dengan tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Nah, mungkin nanti ke depannya saya minta Anda untuk tugas ke depan ya, kita akan melakukan suatu analisis. Saya akan berikan PPT untuk contoh analisis yang pernah dilakukan oleh rekan Anda untuk dijadikan sebagai masukan. Dan kita ke depannya akan melakukan analisis terhadap sebuah wacana untuk lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Semoga sampai sini penjelasannya bisa dipahami. Apabila minasan tidak mengerti ataupun kurang mengerti, silahkan Anda tanyakan kepada saya, boleh via WA Group atau boleh japri juga tidak apa-apa, tapi saya harapkan via WA Group, jadi saya tidak mengulang-ulang pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan yang itu lagi, seperti itu. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri penjelasan saya tentang tindak tutur hari ini. Terima kasih minasan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, jaga kesehatan, dan tetap semangat ya, Mias.